Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini masih diberikan oleh Allah nikmatul hayah, nikmatul sihah, nikmatul faragh, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, serta nikmat adanya keluangan waktu yang bisa kita gunakan di majelis ilmu, majelis yang insyaallah akan mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita aturkan, kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, sudah masuk ke bab yang ke-10. Itu bab fil mubadarah ilal khairat. Itu adalah bab tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah 148 ada ayat auzubillahi minasyaitonirrajim fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kamu dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, kebajikan. Berlomba-lomba, digunakan kata-kata fastabiqu. Maka dari kata-kata sabaqah inilah terpakai juga dalam bahasa kita musabaqah. Ada musabaqah tilawatil Quran, perlombaan dalam membaca Al-Quran. Ada musabaqah di hifzil Quran, di musabaqah dalam menghafal Al-Quran. Jadi diambil dari kata sabaqah, fastabiqul khairat. Ada juga di dalam surah Ali Imran 133 dengan ungkapan sari'u. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi kata-kata wasari'u itu artinya adalah bersegera. Jadi tidak menunda-nunda dalam melaksanakan kebaikan, tapi adalah bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi taubat itu tidak boleh ditunda-tunda. Segera kita untuk bertaubat untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau sudah mendapatkan maghfirah dari Allah, maka janji Allah adalah wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi surga yang luasnya itu adalah seluas langit dan bumi. Jadi kalau sekarang ini hanya dengan bumi yang masih banyak yang belum terpakai, kita sudah punya rumah ya 100 meter, 200 meter, bahkan ada yang 1000 meter, ada yang 2000 meter, itu masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang ada di surga. Apa? Luasnya itu seluas langit dan bumi, jadi bebas. Dan kemudian juga rumah-rumah di surga itu sudah didesain, ya, desainernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi lengkap semuanya, ya, tidak ada yang kurang. Ya, semuanya itu memberikan kesenangan dan kebahagiaan. Sampai kemudian dalam hadis qudsi dikatakan a'dadtu li'ibadi as-salihin. Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di suatu yang belum pernah dilihat oleh mata manusia, belum pernah juga terdengar oleh telinga manusia keindahan suaranya. Jadi di surga juga ada suara-suara yang indah. Karena manusia juga kan senang dengan suara yang indah. Ya, makanya kan ada kicauan burung, ada orang pelihara burung perkutut. Kenapa dia pelihara? Karena suaranya, ya, keindahan suara. Ya, dan ini nanti di surga itu belum pernah kita dengar begitu indahnya. Dan tidak ada pun tergores di hati manusia. Oh begini keindahan surga itu enggak ada. Tergores begitu di hati manusia. Sehingga ucapannya ketika itu adalah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Inilah gambaran surga yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang muttaqin. Maka diungkapkan dengan kalimat wasari'u ila maghfirah. Di dalam sebuah hadis ini menyatakan al-mu'min al-qawi. Ini hadis ini sahih Muslim, hadis Abu Hurairah. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairin. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz.
Jadi al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat. Ya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai dari mukmin yang dhaif. Jadi kekuatan di sini adalah semua macam kekuatan fisik. Karena dengan kekuatan fisik kita bisa banyak beribadah pada Allah. Mukmin yang kuat, salat duha misalnya kita lakukan yang 8 rakaat, lebih baik kalau kekuatan fisik kita kuat dan lebih Allah cintai dari mukmin yang merasa sudah cukup begitu. Salat tahajud juga kadang-kadang ya semua macam kekuatan bolehkan witir sebelum tidur, karena dengan kekuatan fisik kita bisa banyak beribadah pada Allah. Mukmin yang kuat tergantung kekuatan fisik. Misalnya kita lakukan secara finansial juga begitu, harus kuat juga kekuatan fisik. Kenapa? Karena lebih Allah cintai. Prinsipnya itu sebetulnya memberi bukan menerima. Salat tahajud juga kadang-kadang Nabi mengatakan al-yadna bolehkan witir sebelum tidur, dengan kekuatan fisik tangan di atas beribadah dari tangan yang di bawah. Mukmin yang kuat tergantung kekuatan fisik. Misalnya secara finansial juga begitu, harus kuat juga dari bawah. Kenapa? Karena lebih Allah cintai. Prinsipnya bahasa memberi bukan menerima. Dia adalah tahajud kekuatan kadang-kadang Nabi mengatakan mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Lebih dicintai di atas pikuli khair dalam setiap kebaikan yang kuat tergantung. Jadi kalau kita diberi kekuatan oleh Allah, gunakan kebaikan juga begitu. Harus kuat finansial kita kuat, gunakan kebaikan. Kalau kita mempunyai jabatan yang kuat, gunakan adalah tahajud kekuatan kadang-kadang Nabi mengatakan bahagia mukmin yang kuat itu lebih baik. Kemudian mukmin yang kaitan dengan mubadarah ini kalimat pikuli khair. Jadi kalau kita diberi kekuatan oleh Allah, jadi ihris ala ma yanfa'uk itu digunakan. Kalau kita mempunyai jabatan yang kuat, gunakan hal baik. Nabi mengatakan bahagia yang usaha itu kemudian jadi ihris alama yang itu dikutak hendaklah kamu itu rakus tapi dalam sesuatu yang mendatangkan manfaat kepada engkau. Ya, ihris alama yang fa'uk. Makanya ketika seseorang itu harus menuntut ilmu, Imam Syafi'i itu menggunakan kata-kata hirsun. Ya, sampai beliau mengungkapkan lantana lal ilma illa bisittatin. Seorang itu tidak akan sampai kepada ilmu yang mumpuni, ya. Kalau keilmuan itu harus sampai kepada tafakuh fiddin. Ya. Jadi kalau kita menuntut ilmu harus paham agama sehingga kita tidak dibodoh-bodohin orang. Ya, jadi kita paham gitu. Kalau kita paham kita tidak mudah untuk diperdaya oleh orang yang terkadang mengatasnamakan agama. Ya, kalau kita paham. Nah, makanya sampai kepada pemahaman itu, kata Imam Syafi'i, pertama syaratnya memang harus zakat. Ya, cerdas, mampu untuk mencerna apa yang disampaikan oleh guru, itu namanya zakat. Nah, kemudian yang kedua hirsun. Nah, hirsun. Harus serakah gitu. Jadi kalau kita lihat ulama-ulama dahulu ya, terdahulu, kenapa bisa mengarang kitab yang luar biasa, banyak jumlahnya. Imam Nawawi Al-Bantani, ya, Imam Nawawi Al-Banten, ya, bukan Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Kalau yang kita bahas sekarang ini adalah karangan Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Ya, kalau Imam Nawawi Ad-Dimashqi ini lebih dahsyat lagi. Ya, beliau itu mengarang sebuah kitab syarah dari kitab Nawawi Al-Bantani, namanya Al-Majmu'. Imam Nawawi Al-Banten, syarah dari kitab Muhadzab Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Muhadzab itu sebenarnya 2 jilid. Kalau yang kita bahas sekarang ini adalah karangan Imam Nawawi. Tapi ketika disyarah oleh Imam Nawawi ini menjadi berjilid-jilid. Lebih dahsyat. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, kapan waktunya dia menulis? Kita saja menulis skripsi hanya 100 halaman. Nawawi Al-Bantani, 1 tahun nggak selesai. Imam Nawawi Al-Banten, tesis misalnya kan. Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Muhadzab sebenarnya 2 jilid sampai bahas ini adalah bosan dosennya Imam Nawawi. Tapi ketika disyarah oleh Imam Nawawi ini menjadi berjilid-jilid bisa mengarang kitab. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, kapan Al-Bantani itu lebih kurang 115 kitab. Hanya yang kita pelajari kan cuman Nasaihul Ibad, ya, kan tipis. Itu pun juga kadang-kadang kita nggak hafal juga itu nasihat-nasihat itu, ya. Atau yang jarang juga dipelajari tafsir beliau. Beliau sebetulnya
terkenal dengan sekarang ini adalah bosan-bosannya Imam Nawawi. Jadi ketika disarang oleh Imam Nawawi ini menjadi berjilid-jilid sangat dasar. Nah, yang jadi pertanyaan kita, kapan Al-Bantani itu pemahaman yang luas 115 kitab tentang Al-Quran. hanya yang kita pelajari kan cuma itu mengarang kitab namanya kitab Tafsirul Munir. Itu pun juga kadang-kadang kita nggak hafal juga itu nasihat-nasihat jadi tebal ya, atau yang jarang juga dipelajari tafsir beliau. Beliau sebetulnya terkenal dengan sekarang ini adalah bosan-bosannya Imam Nawawi. Ketika disarang oleh Imam Nawawi ini menjadi berjilid sangat dasar. Nah, yang jadi pertanyaan kita, kapan Al-Lujain misalnya gitu kan, tentang Al-Huquq Az-Zawjain. Jadi dahulu itu sudah dikarang oleh beliau, itu banyak sekali kitab-kitab para ulama. Nah, jadi oleh karena itu ini bisa dilakukan karena ihris, karena adanya rasa keinginan yang sangat kuat. Maka kalau dahulu itu ulama umumnya, kalau sampai menjadi ulama, sampai menjadi syekh itu, beliau itu belajar itu sampai selesai. Misalnya begini, Imam Syafi'i belajar hadis kepada Imam Malik sampai khatam kitab Muwatta. Tebal ini. Sampai sekarang masih ada kitab itu. Ya, yang isinya adalah hadis. Ya, karena Imam Malik ini kan tinggalnya di kota Madinah. Ya, dan beliau adalah seorang ulama yang teguh pendirian. Ketika diundang oleh khalifah ketika itu untuk mendidik putranya, dan namanya Al-Amin dan Al-Ma'mun, kalau tidak salah Khalifah Al-Mansur ya. Jadi mengirim surat ya supaya datang ke istana ya, membina anaknya raja gitu, khalifah. Tapi apa jawaban? Dibalas surat itu oleh Imam Malik, al-ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu didatangin, bukan mendatangin. Nah, gitu kan. Itu izahnya ulama, ya, izahnya ulama. Saking kagumnya khalifah ingin menjadikan kitab Muwatta sebagai kitab standar yang diakui oleh pemerintah dan harus dipelajari oleh seluruh anak negeri kaum muslimin. Tapi kata Imam Malik, jangan. Masih banyak ulama-ulama yang lain yang lebih luas ilmunya dari saya. Ya, begitu tawaduknya para ulama terdahulu. Itu namanya Imam Malik ya. Nah, jadi kembali kita kepada hadis ini. Ihris ala ma yanfa'uk. Adalah engkau itu rakus terhadap sesuatu yang mendatangkan manfaat kepada engkau. Wasta'in billah wala ta'jiz. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Maksudnya lemah itu begini, ya, kemarin sudah minta kepada Allah, kok belum dikasih? Ya udahlah, kalau nggak dikasih ya nggak berdoa lagi gitu. Nah, jangan. Ya, kadang-kadang kan ada orang yang mengadu pada seorang ulama, Syekh, saya sudah 40 tahun berdoa kok belum dikabulkan juga oleh Allah. Ya. Kata si Syekh ini, ketika engkau berdoa itu engkau mengangkat tangan enggak? Ya, saya angkat tangan. Ya, berdoa kepada Allah 40 tahun. Kamu tidak terfikirkankah oleh engkau betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada engkau selama 40 tahun itu bisa mengangkat tangan? Ya, untuk bisa mengangkat tangan aja itu nikmat itu. Kalau enggak percaya pergi ke rumah sakit Darmais. Ya, ada orang yang tangan nggak bisa begini. Untuk mengambil air, ya, tekan ada air gitu. Nah, ini nggak bisa. Ini alhamdulillah bisa nih. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, ada orang nggak bisa gitu, nggak bisa. Ya, kena stroke. Ya, jadi kalau kita masih diberi oleh Allah kemampuan, kekuatan untuk beribadah, nah itu gunakan. Ya, bersegera. Sampai ada juga hadis Nabi mengatakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya. Iza arada ahadukumul hajja. Apabila salah seorang di antara kamu sekalian ingin menunaikan ibadah haji. Falyata'ajjal, segera aja, segera daftar gitu. Kalau dulu kan memang, kalau sekarang kan kena kasus ya, kondisi ya. Kalau dahulu itu kan kapan orang pengen pergi haji, ya daftar langsung berangkat. Ya, falyata'ajjal fa innahu qad yamrad al-marid. Wa tadillu ar-rahilah wa tu'ridul hajah. Kenapa? Karena terkadang dihalangi oleh sakit. Ya, makanya ketika kita sehat itu sampai ada hadis mengatakan ya ambil 5 perkara sebelum 5 perkara, kan begitu. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Salah satunya apa? Sihataka qabla maradik atau sakamik. Ya, jadi gunakan kesehatanmu sebelum datang sakit. Ya, sebelum datang sakit. Jadi kalau kita sehat sekarang, gunakannya untuk kebaikan dulu. Nanti kalau kena COVID ya udah nggak apa-apa gitu ya, kan sudah berusaha maksimal. Ya, kan sekarang kalau orang kena COVID udah nggak bisa ke masjid.
Pak, kenapa nggak ke masjid? Saya disuruh isolasi katanya, ya, isolasi mandiri. Ya, nah itu. Jadi menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi ini adalah berkaitan dengan bersegera dalam kebaikan. Nah, kemudian kita lihat hadis, ya. Hadis yang pertama, ya, dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Di sini kalau hadis yang berkaitan dengan al-mubadarah ilal khairat ini ada 8 hadis, ya. Kemudian bisa kita selesaikan malam hari ini. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru bil a'mal fitanan faqita'il lail al-muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, rawahu Muslim. Jadi kata Rasulullah dalam di sini, badiru, yang bersegeralah kamu dalam beramal sebelum datang fitnah-fitnah. Jadi di akhir zaman ini akan datang fitnah. Tujuannya apa? Kalau kita bersegera beramal, mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah. Itu maknanya. Ya, apa fitnah, ya, yang akan datang ini adalah seperti potongan-potongan malam, ya, yang gelap, yang kemudian apa namanya, tiba-tiba sudah pagi aja gitu. Bapak-bapak Ibu kalau tidur misalnya, kan tidur, terasa nggak berapa lamanya tidur? Ya, itu udah bangun, azan gitu. Nah, jadi di ibarat ini percontohan, ya, Rasulullah memberikan sebuah ilustrasi. Jadi yusbihur rajulu mu'minan, ada orang di pagi hari masih beriman, tapi sore harinya kafir. Ya, itu namanya fitnah itu. Fitnah akhir zaman itu adalah ada orang yang di pagi harinya masih beriman, tapi sore harinya kafir. Ya, kalau mungkin bagi kita, ya, contohnya di pagi hari masih pergi sholat ke masjid, malam-malam ketemu di diskotik. Nah, kira gitulah, ya. Jadi artinya begitu mudahnya orang berubah, yang berubah identitas diri begitu. Atau wayumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang di sore hari masih beriman, tapi keesokan harinya sudah menjadi orang kafir. Nah, lalu dijelaskan oleh Rasulullah, yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya. Kenapa itu terjadi? Dia itu menjual, menggadaikan agamanya hanya untuk mendapatkan sekeping dunia. Ya. Hanya untuk mendapatkan, ya, 100 juta sebulan. Tidak seberapa, ya. Kalau Bapak gaji 1 miliar aja Bapak digaji 1 bulan, tapi harus menggadaikan agama, itu rugi. Kenapa? Karena 100 miliar itu berapa yang bisa dinikmati dalam 1 hari? Ya. Sekarang Bapak nih punya uang 100 miliar atau triliunan lah di rekening, ya, tapi di pagi hari cuman bubur ayam, itu pun juga karena darah tinggi nggak boleh pakai garam katanya, ya, nah macam-macam gitu. Ya kalau tambah kopi supaya nikmat gitu kan, tapi begitu kopi katanya nggak boleh pakai gula, kata Zaidul Akbar, ya, supaya lebih dahsyat katanya khasiatnya gitu, ya. Nah tapi kita pakai gula, ya, kena penyakit gula, ya, macam-macam begitu. Nah sore hari nanti siang hari berapa? Pergilah makan ke restoran Padang, ya, bukan untuk promosi, ya. Kenapa? Karena di sana itu kan dipilih, dihadapkan gitu. Nih, seperti dibawa begitu kan. Ya, silakan pilih. Ya, nanti nasi tambah juga begitu. Mau tambah berapa? 2, 3 misalnya kan. Berapa gitu. Saya pernah mengajak, ya, seseorang, sopir lah gitu, ya. Sopir saya ini masih anak muda. Ya, sekali nyetirin saya gitu kan habis pengajian, saya ajak makan di restoran Trio itu. Tambah. Sampai saya minta tambahin gitu, ya. Tambah, Mak. Tambah. Sudah 3 atau 4 kali, aduh gak kuat lagi Buya katanya. Enggak apa tambah lagi, enggak udah gak kuat ya. Padahal anak muda itu. Ya, apalagi kalau kita misalnya sudah di atas 50 tahun. Ya, 50 tahun itu sudah banyak pantangan, ya, tidak seperti anak muda lagi. Sedikit sebetulnya, tapi itulah fitnah akhir zaman. Jadi artinya yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya. Dia menjual, menggadaikan agamanya hanya untuk mendapatkan sedikit dunia. Ya, dunia sedikit aja. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa, ya, menikmati dunia ini, ya, karena dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini kan tidak lepas dari apa yang disampaikan, difirmankan oleh Allah surah Ali Imran ayat 14 itu. Ya, kan itu ada zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayatid dunya wallahi innahu husnul ma'ab. Itu kan gambaran dunia, ya. Pertama adalah
lawan jenis, ya. Kalau bagi laki-laki tentu wanita. Ya, memang disebutkan di sini laki-laki duluan bukan berarti mendiskreditkan wanita, tidak. Karena memang secara awal asal muasalnya Nabi Adam dulu diciptakan. Ya, kemudian baru wa khalaqa minha zaujaha. Lalu kemudian diciptakan pasangannya. Ya, makanya secara fitrah kemanusiaan laki-laki itu walaupun sampai udah tua sekalipun butuh istri. Ya, sudah meninggal istrinya sudah 70 tahun, nah, si bapak ini termenung terus. Kata anaknya, apa? Diperiksa ke dokter, nggak ada sakit. Tapi dia mengeluh badannya kurang sehat, nggak ada sakit. Nah, dokter yang arif mengatakan, bilang ke anaknya, ya, nah nanti bilang ke papa, wah, gimana kalau aku carikan papa teman papa, ya, carikan langsung gitu. Nah, setelah dicarikan nggak pernah lagi ke rumah sakit. Ya, udah sehat gitu, ya. Nah, karena pasangannya itu ada. Tapi coba ibu-ibu 70 tahun. Mama, itu ada anak muda 20 tahun kayaknya suka dengan mama. Apaan kamu yang marah dia? Iya. Nah, tapi kalau kakek-kakek enggak. Kakek itu kan ya 70 tahun umurnya 80 juga. Saya pernah itu ada seorang bapak umurnya 70 lebih lah. Mendorong bayi, cucu keberapa nih, Kek? Kita ketemu gitu kan. Bukan, ini anak saya katanya. Nah, ini. Jadi umur 70 tahun masih bisa punya anak. Ya, itu fitrahnya begitu. Ya, fitrahnya begitu, fitrah manusia. Ya, makanya kan zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin, ingin punya anak. Ya, rata-rata bahkan sampai ada orang yang nggak bisa secara normal, natural, akhirnya pergi ke Singapura, ya, namanya bayi tabung gitu kan. Karena pengen punya anak. Ya. Kemudian apa? Wal qanatirul muqantarah, harta yang banyak. Orang tuh pengen hartanya banyak. Nggak ada yang protes kalau misalnya ada sekarang kenaikan gaji 100%. Nggak ada yang protes. Tapi coba dikurangi gaji Anda sekarang 50%. Nah, itu pada protes itu. Karena sifat manusia itu ingin harta yang banyak. Ya, Bapak boleh tes nanti si ibu di rumah, kasih duit 1 juta, besok kasih 10 juta. Kira-kira protes nggak dia gitu kan? Nggak ada yang protes. Ya, senang gitu dengan harta yang banyak. Walaupun kadang-kadang harta itu hanya simpan-simpan. Ya, simpan-simpan begitu. Nah, itu karena muqantarah minaz zahab wal fiddah wal khailil musawwamah. Musawwamah itu apa? Kendaraan. Ya, kendaraan bisa Alphard namanya atau Ferrari namanya atau yang paling sederhana Avanza. Gitu. Tapi ada orang yang tidak puas dengan satu begitu, ya. Ya, sampai dia punya ada 4 mobil. Satu untuk pergi kantor katanya, yang satu untuk jalan-jalan, yang satu untuk pergi shopping, yang satu belinya ambulan. Kalau sakit katanya, ya. Ya, dengan ambulan ya, karena rumahnya ya luas, pekarangannya ya apalah. Ya, itulah manusia, ingin kendaraan. Nah, kemudian yang berikutnya apa kelima dunia itu? Itu al-an'am wal hars. Al-an'am itu kan cerminan daripada daging. Ya, dari binatang. Makanya kalau al-hars itu buah-buahan dan sayur-sayuran. Kalau Bapak dan Ibu pergi ke kondangan, itu pasti boleh dipastikan di situ. Ya, ada daging-dagingan. Bahkan bapak-bapak biasanya kalau pergi kondangan itu nggak mau bareng dengan istrinya. Kenapa? Karena ada seorang bapak, dia antrian dia apa? Kambing guling gitu. Sampai istrinya, papa nggak boleh di sini katanya. Ya, kenapa? Kambing gitu rupanya ada pengaruh mungkin. Habis makan kambing itu bisa masuk rumah sakit gitu, naik kolesterolnya. Padahal sebetulnya ya kalau kambing itu dimakan hanya tidak sering-sering ya tidak apa-apa gitu. Tapi mungkin keseringan barangkali. Baik. Jadi itu adalah maknanya kenikmatan dunia yang dimana orang terkadang mau menggadaikan agamanya hanya untuk mendapatkan sekeping dunia itu. Nah, itu gambarannya. Makanya ini segera beramal supaya kita mudah-mudahan terhindar ya daripada fitnah dunia itu. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Sirwa'ah ya, Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu qala, "Shalaitu wara'an Nabi fil Madinah al-Asra." Ya, dia kata Uqbah bin Haris ini, Uqbah itu nama sahabat. Kalau di kita kan disebutnya Utbah. Nah, ya, ada Ustaz Utbah ya. Ini Uqbah. Ya, aku sholat di belakang Nabi kata Uqbah di Madinah, sholat asar. Pas lama, lalu Nabi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Summa qama musri'an. Tiba-tiba Nabi itu berdiri tergesa-gesa. Ya, dia habis sholat itu nggak berdoa dulu dia, nggak berzikir dulu.
langsung berdiri tergesa-gesa, fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari misaihi. Dia itu sampai melangkahi bahunya para sahabat, ya saking terburu-burunya, kan safnya kan rapat. Ya, jadi nggak sempat lagi untuk minggir-minggir gitu kan. Akhirnya dilangkahin aja bahu para sahabat itu ke salah satu rumah istri beliau. Ya. Lalu fakharaja alaihim. Lalu kemudian Rasulullah kembali. Tapi sebenarnya fafaza'an nasu min sur'ati. Orang pada khawatir ada apa nih kok Rasulullah buru-buru amat begitu. Nah, begitu Rasulullah kembali kepada mereka dan faro'a annahum qad ajibu min sur'atihi, dan Rasul melihat bahwasanya para sahabat itu masih tercengang. Nah, gitu kan. Masih menggambarkan heran gitu. Ya, heran, ya. Ajib. Nah, kalau kita ini sebenarnya ajib. Cuma ketika kata ajib kalau makan aja, makanan ajib. Nah, gitu kan. Ya, ajib. Jadi bahasa kita juga gitu. Apalagi kalau makan di restoran Arab itu kan ajib. Ya. Jadi Rasulullah melihat adanya keheranan di mata para sahabatnya karena cepatnya tadi itu. Nah, baru dijelasin. Nah, Rasulullah itu menjelasin. Rasulullah itu orangnya arif, ya. Jadi dia bisa melihat ada tanda tanya besar mungkin di wajah para sahabatnya. Karena tadi buru-buru, nggak biasanya begitu. Apa kata Rasulullah? Zakartu syai'an min tibrin indana. Fakarihtu ayah bisani. Ya, fa umirtu biqismatihi. Al-Bukhari. Jadi kata beliau itu, aku ingat ada, ya, tibrin itu uang, ya, semacam dinar lah. Gitu. Kalau dulu kan orangnya kan dinar, ya, dinar atau dirham. Ya, kalau sekarang kan rupiah, gitu ya. Jadi ada orang menitipkan sedekah ke Rasulullah untuk dibagikan. Lupa Rasulullah. Nah, di sini memang ada beberapa hadis dalam hadis ini yang bisa kita ambil pelajarannya, begitu ya. Pertama, Rasulullah pun juga punya sifat lupa, ya, sebagai manusia biasa, ya. Jadi sampai beliau mengatakan innama ana basyarum mislukum, saya juga bashar seperti kamu, ya, seperti kalian juga begitu. Jadi lupa juga Rasulullah. Dan ingatnya setelah sholat bahwasanya ada sedekah yang harus segera dibagikan. Jadi nggak ditunda-tunda begitu. Saya khawatir nanti saya terhalang untuk membagikannya, kata Rasulullah. Ya, makanya segera dia membagikannya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ada kebolehan, ya, melangkahi bahu orang ketika ada suatu persoalan besar, ya, ada suatu hajat, ya, nah, boleh itu, ya. Misalnya kita lagi sholat, ya, lalu setelah saya sholat, ya, teringat, ya, motor kok seperti ada orang yang mau membawanya gitu kan. Nah, ya nggak apa-apa, kita harus keluar dari jamaah begitu kan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi itu namanya adalah dalil dari hadis ini bisa kita ambil. Nah, kemudian yang ketiga, ini dalilnya adalah syiddatil amanah wa azamiha. Ini menggambarkan betapa beratnya amanah. Rasulullah tidak ingin amanah, tadi orang menitipkan sedekah, sampai dia lupa nanti untuk membagi-bagikannya, dan kita teringat itu langsung segera. Kenapa? Dia tak khawatir. Ini mendatangkan amanah itu sangat berat. Makanya dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi orang beriman yang beruntung itu adalah orang menjaga amanat. Ya, jadi dalam surah Al-Mu'minun ketika menceritakan tentang orang beriman yang beruntung, qad aflahal mu'minun, ya, itu salah satunya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Jadi orang yang menjaga amanat, ya, jadi amanat itu nggak boleh ditunda-tunda. Kalau ada orang memberikan amanat kepada kita, ya, tolong nih sampaikan kepada si fulan misalnya, ya, ada titipan misalnya gitu, itu nggak boleh ditunda-tunda, harus segera ditunaikan. Karena amanat itu sangat berat begitu. Kenapa? Karena amanat itu sesuatu yang harus dilaksanakan. Kalau sampai kita mengabaikan amanat, maka akan menjadi berat nanti dari akhirat kelak. Apalagi kalau amanat itu berkaitan dengan hajat orang banyak, ya, hajat orang banyak. Kita diamanati. Misalnya kita diamanati untuk mengurus satu kampung misalnya, ya. Nah, ada amanat, ya. Begitu kita misalnya mendapatkan sesuatu, ya, ini harus dibagi-bagi ke masyarakat katanya. Nah, harus segera dibagi. Nah, tapi dibaginya sesuai dengan tujuannya. Jangan dibagi separuh, yang separuh lagi dibawa jalan-jalan gitu. Ya, kan ada orang kan ada bantuan misalnya ke daerah gitu kan. Nah, sebagian dibagi-bagi tapi sebagian lagi dipakai untuk yang lain. Itu namanya tidak amanat. Ya, dan itu berat nanti di akhirat. Apalagi kalau amanat itu melebihi, ya, ada desa, ada kota, ada kabupaten, ya, macam-macam, ya, sampai negara pun itu berat.
amanatnya begitu. Ya, makanya kan kita harus menjaga amanat itu kalau sebisa-bisanya. Jadi ini adalah bersegera ya di dalam melaksanakan kebaikan yang sampai menunda-nunda ya, sampai dicontohkan dari Rasulullah SAW ketika ada sesuatu amanat ya yang belum beliau tunaikan. Nah, kemudian hadis yang ketiga, An Jabir radhiyallahu anhu qala li rajulun lin nabi sallallahu yauma Uhud. Jadi pada perang Uhud ya, sedang berkecamuk itu ya. Jadi ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah SAW. Ara'aita in kutiltu fa aina ana? Ya Rasulullah, kalau seandainya aku terbunuh dalam perang Uhud itu, aku posisinya nanti di mana? Kata Rasulullah, fil jannah. Ya, Rasulullah mengatakan fil jannah. Jadi begitu Rasulullah mengatakan demikian, orang ini lagi makan korma, ya, sedang asik-asiknya makan gitu kan. Itu kormanya itu langsung dia lepaskan, ya, dia buang dengan tangannya, dia ambil pedang langsung berangkat ke perang Uhud. Tidak menunda dulu, ya. Berbeda kan kalau dengan kita kan mikir-mikir nih, pergi enggak nih? Ini sawah masih banyak ini yang belum, ini besok mau panen, ya. Nah, macam-macam pertimbangan. Jadi kalau kita perhatikan para sahabat Nabi itu, kalau untuk sesuatu kebaikan, ya, yang disampaikan Rasulullah SAW itu serta-merta. Dan memang persoalan perang ini sudah menjadi sesuatu bagian sebetulnya di dalam syariat. Makanya ada istilah jihad. Ya, kalau suatu saat nanti misalnya gitu kan, ini kan seperti yang terjadi dahulu di zaman kemerdekaan, datang Portugis misalnya kan. Nah, umat Islam berusaha untuk mempertahankan negerinya. Ya, karena mempertahankan harta, ya, kalau ada orang yang mau merampas harta kita, kita pertahankan, kita matinya, kalau matinya mati syahid. Kalau membunuhnya tidak berdosa gitu. Dan mempertahankan ya harta kita. Nah, harta kita yang paling besar sekarang apa? Negara ini. Ini harta kita ini. Sampai kita katakan kan dalam apa namanya? Ya, dalam lagu Indonesia Raya kan? Ya, kan ada bahkan Sumpah Pemuda juga ada gitu. Ya, bahasaku bahasa Indonesia, negeriku negeri Indonesia gitu kan. Itu kan satu ungkapan bahwa kita pemilik ya di negeri ini gitu. Nah, itu kalau satu saat memang ada orang ingin merampas ya itu ada kewajiban untuk mempertahankan, itu namanya ada jihad fisabilillah. Ya, nah kalau ini kan para sahabat itu perangnya pertama perang Badar dahsyat sekali. Kemudian yang kedua perang Uhud ya. Walaupun dalam perang Uhud ini kita lihat juga banyak pelajaran di situ. Ya, ketika umat Islam sudah menang gitu ya di bawah itu para sahabat bisa mengalahkan musuh. Nah, kalau dahulu peperangan dahulu itu biasanya pasukan itu membawa harta bendanya sekalian. Ya, bahkan istrinya pun diajak gitu untuk bersemangat, spirit. Kenapa? Konsekuensinya kalau dia kalah, hartanya diambil oleh musuh, istrinya pun diambil gitu. Nah, ini semangatnya luar biasa. Jadi ketika itu dalam perang Uhud itu para sahabat Nabi ini sudah mulai dapat mendesak dan kemudian sudah kocar-kacir lah ya pasukan musuh ini. Nah, meninggalkan harta, itu namanya ghanimah. Ya, jadi sebagian sahabat itu sudah mulai berbagi-bagi gitu. Kelihatan oleh pemanah di atas. Padahal pemanah ini ya dipesankan oleh Rasulullah jangan turun. Ya, jangan turun ke bawah. Anda posisinya nanti di atas nih. Sebetulnya kalau kita pergi ke Madinah itu kan Bukit Uhud kan nggak terlalu tinggi juga, nggak seperti Gunung Gunung Salak ya, Gunung Pangrango gitu kan. Ya, gunung kecil aja. Jadi panas berapa sih kekuatan orang memanah gitu kan? Tinggi itu. Ya, tapi kan dahulu kan memang itu satu strategi ya. Nah, turunlah nah, gitu kan. Ini persoalannya apa? Kok tertarik ya? Nah, itulah godaan. Jadi banyak orang-orang di awalnya itu untuk berjihad fisabilillah tapi tergoda di perjalanan ketika sudah ada ghanimah. Nah, itu biasanya begitu banyak terjadi. Nah, kemudian ketika itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Beliau adalah seorang ahli strategi perang. Ya, sampai terkenal di kalangan pasukan begitu ya. Kalau Khalid bin Walid yang memimpin itu jarang kalah gitu. Ya, nah, sampai pengaruhnya luar biasa. Nah, Umar bin Khattab kan melihat itu, wah ini bisa bahaya juga ini. Ya, mungkin nggak bagus lah nanti untuk karena pengkultusan ya kepada pemimpin. Akhirnya dicopot dari kepemimpinannya sebagai jenderal, sebagai rakyat biasa atau pasukan biasa. Tapi para sahabat kan ada juga yang provokasi Khalid gitu kan. Ya, kok kamu terima saja gitu. Apa jawaban Khalid bin Walid? Aku berperang bukan karena Umar.
Nah, jadi bagi dia jabatan nggak masalah, mau jadi jenderal, mau nggak jadi jenderal, nggak masalah gitu. Kenapa? Karena begitulah keikhlasan. Ya, makanya kan nilai-nilai keikhlasan ini baru kita contoh di para sahabat Nabi. Nah, jadi kembali kepada ayat hadis ini. Jadi para sahabat ini begitu spontan begitu. Ya, jadi begitu Rasul mengatakan posisi kamu nanti di surga, langsung dia tinggalkan kesenangan dia lagi makan-makan itu, langsung kemudian dia berpandang, kemudian ternyata memang syahid fisabilillah. Jadi ini hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya Rasulullah, ayu shadaqati a'zamu ajra?" Jadi sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang pahalanya paling besar?" Nah, itu. Jadi sedekah itu kan sudah jelas berpahala, tapi ini sahabat itu pengen tahu yang paling besar pahalanya. Ya, karena pahala sedekah itu kan sudah dijelaskan sama Quran lipat ganda sampai 700 kali lipat kan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, sampai diibaratkan seperti orang menanam satu buah duren lah gitu ya. Ya, satu biji duren ditanam, tumbuhlah satu pohon, tapi cabangnya itu ada 7 dan setiap cabang 100 buah duren montongnya gitu. Nah, bayangkan kalau satu buah duren montong harganya 1 juta, nah kali-kalah jadi 700 gitu kan. Itu baru satu pohon. Ternyata orang ini menanam durennya itu 100 pohon. Ada yang 1000 pohon ya. Nah, bayangkan begitu berlipat gandanya pahala. Nah, di sahabat ini masih bertanya gitu, bagaimana pahala sedekah yang paling besar itu? Kata Rasulullah, anta saddaqa wa anta sahihun takhshal faqra ya wa ta'mulul gina wala tumhil hatta idza balagatil hulqum ya qulta li fulan kaza wa li fulan kaza wa qad kana li fulan muttafaqun alaih. Jadi kata Rasulullah menjelaskan pahala sedekah yang paling besar itu adalah engkau bersedekah pada saat engkau sehat. Ya. Jadi kita sehat ini ya banyak bersedekah. Ya. Dan pada saat sahihun itu artinya adalah sebetulnya sahih itu artinya kan bakhil. Ya, tapi maksudnya ketika itu kita masih pengen ya harta itu kita miliki gitu. Sedekahin. Ya. Kemudian apa? Tukhsil faqra, kita khawatir akan jadi miskin. Nah, berarti kita itu bersedekah. Ya. Dan jangan ditunda-tunda sampai apa? Sampai nafas di tenggorokan. Lalu kemudian mati. Ya, kalau sudah di tenggorokan lalu ini itu sebulan padahal orang itu sudah punya juga. Ya, jadi artinya sia-sia gitu. Dan bahkan sampai dalam Quran itu digambarkan penyesalan ya seseorang ya ketika dia akan meninggal itu meminta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Duhai sekiranya aku diberi tangguhlah sejenak. Ya. Ajalnya itu ditangguh 5 menit aja. Ya, sedikit 5 menit juga boleh, nggak apa-apa. Ya, agar aku bersedekah. Nah, kenapa bersedekah? Ini kan luar biasa juga ini. Kenapa? Ya Allah, supaya aku bisa sholat 2 rakaat misalnya. Ya, atau aku bisa pergi haji. Atau aku bisa puasa dulu. Ya, kenapa? Karena ibadah-ibadah yang lain itu banyak persyaratannya. Jadi membutuhkan waktu. Ya, kalau seperti sholat misalnya harus berwudu dulu. Ya, kalau haji nunggu dulu musim haji. Ya, kalau misalnya puasa nunggu Ramadan dulu. Nah, ini sedekah. Karena sedekah nggak ada syarat. Dan kemudian waktunya tidak sampai 5 menit. Bapak boleh coba. Ya, ambil HP, situ ada BSI lah misalnya kan. Ada aplikasi BSI. Nanti buka itu, lalu keluar pilihan itu, transfer. Nah, itu kan. Habis itu langsung tulis transfer. Nah, minta dulu rekeningnya ke imam atau ke Pak Didi gitu, rekening Sofia. Nah, langsung ya, itu nggak sampai 5 menit, walaupun Bapak transfer 100 juta, nggak apa-apa, ya, atau 50 juta. Waktunya cuma 5 menit nggak sampai. Nah, itu makanya orang tinggi bersedekah. Apalagi Nabi pernah mengatakan, ya, ittaqin nar walau bisyikki tamratin, karena waktu itu kata Nabi, nanti di hari kiamat itu, di hari akhirat itu, orang akan melihat dahsyatnya neraka. Ya, dahsyat begitu. Jadi kelihatan bunyinya luar biasa. Dahsyatnya begitu kan, ada bunyinya begitu ya, gelegar bunyi neraka jahanam itu. Nah, menyambar-nyambar lagi apinya. Kata Rasulullah, selamatkan dirimu dari sambaran api itu dengan bersedekah walaupun hanya 1 biji korma.
Ya, ittaqin naro walau bisyikki tamrotin. Tamar ya, korma. Ya, karena biji korma itu kalau korma itu sangat bernilai. Ya, sampai orang kalau makan korma itu satu kilo kenyang. Ya, boleh dites gitu kan ya, kenyang itu. Ya, 1 kilo tapi ya kalau 2 biji ya 3 biji cukup untuk 2 jam 3 jam. Nah, itu jadi itu menggambarkan sodakoh ya. Jadi sodakoh. Jadi sodakoh itu kita berikan ketika kita masih segar-segar begini, udah masih sehat-sehat gitu. Yang kalau sudah sakit-sakit baru kemudian pengen bersodakoh. Ya, kenapa? Karena ibadah itu dilakukan pada saat kita memang sedang butuh. Makanya kita bersedekah juga kalau ibu-ibu misalnya bersedekah baju, jilbab segala macam gitu kan. Sedekah ketika masih bagus. Ya, masih bagus gitu. Jangan ketika sudah nggak suka lagi gitu kan. Nah, baru mau disedekahin. Nah, cuman masalahnya ya ada orang kan ada 3 lemari itu baju di pakaian di rumahnya itu. Begitu mau disedekahin, aduh kok masih sayang masih bagus. Nah, nggak jadi. Akhirnya begitu. Ya, nah jadi akhirnya nggak jadi gitu. Ya, makanya kan kecintaan kepada dunia ini memang harus kita coba ya. Bahkan ada orang ya terpengaruh dengan masa lalu. Padahal kalau itu diimpak sedekah kan masih bermanfaat. Kan ada orang kan punya motor misalnya kan, wah ini motor waktu saya dulu sekolah gitu kan, SMA gitu segala macam, kenangan. Ya, padahal tidak ada gunanya. Tapi coba kalau misalnya dia jual, kemudian uangnya diinfak sedekahkan, atau menjadi sesuatu yang bernilai. Ya, jadi jangan terpengaruh dengan masa lalu gitu kan. Kalau udah satu yang lewat itu udah lewat. Kenapa? Karena kita diperintahkan tuh memikirkan hari esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hari esok kita itu yang paling berat. Ya, setelah kita mati, kalau sekarang kita masih hidup, alhamdulillah. Ya, coba kawan-kawan kita sudah mendahului kita kan nggak sempat lagi beristighfar. Ya, Bapak dan Ibu masih bisa beristighfar. Astagfirullah, itu kan kalau ada rezeki masih bisa bersedekah. Ya, makanya itu kita manfaatkan ya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian hadis yang berikutnya hadis yang kelima ya. Hadisnya ada 8 ya, 8 hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasul sallam akhadha saifan yauma Uhud. Nah, ini masih perang Uhud. Jadi Rasul itu ambil pedang ya, lalu diacungkan. May ya'khudhu minni hadza. Siapa yang mau ngambil ini dariku? Ya. Bahwa satu idea lalu para sahabat nunjuk, saya Rasulullah, saya Rasul. Ya, kula insanin minhum, yaqulu ana. Qala fama ya'khudhu bihaqqihi. Lalu kata Nabi, siapa yang mau mengambil dengan haknya? Ya, fa ahjamal qaum. Faqala Abu Dujanah, ana akhudhu bihaqqi. Lalu ada seorang sahabat namanya Abu Dujanah. Ya, Abu Dujanah ini langsung mengatakan ana akhudhu bihaqqihi. Ya, fa akhadhu fa falaqa biham al-musyrikin. Lalu kemudian Abu Dujanah ini berperang ya di perang Uhud itu. Ya, makanya kan kita lihat terkenal kan nama-nama Abu Dujanah. Itu adalah orang yang merespon langsung gitu kan apa yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada juga dulu yang direspon ketika Rasulullah menyatakan ada 70.000 ya umatku yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, gitu kan. Tiba-tiba salah seorang ya sahabat Nabi namanya Uqasyah. Langsung dia respon, "Saya Rasulullah." Nah, gitu kan. Masukkan saya salah satu di antara mereka. Anta minhum. Nah, gitu. Lalu yang lain baru, "Saya Rasulullah, saya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? Kalian sudah keduluan sama Uqasyah. Nah, jadi makanya kan kita jangan menunda-nunda. Kalau ada suatu kesempatan untuk berbuat baik, itu jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena terkadang akan ada banyak penghalang-penghalang. Ya, penghalang-penghalang. Makanya nanti di dalam satu hadis ya, ada kalimat badiru, ya, badiru. Badiru itu artinya adalah bersegera, ya. Badiru bil a'mali sab'an. Segeralah Anda beramal sebelum datang 7 kondisi ya, 7 kondisi. Yang pertama sekali adalah hal tantaziruna illa faqran munsiya. Ya, akan datang suatu saat kefakiran yang membuat orang itu lupa diri. Makanya ada hadis mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir saja kemiskinan itu membawa orang kepada kekafiran. Ya, jadi jangan ditunda beribadah ya. Jadi ketika itu kita terselamatkan dari itu, kefakiran yang banyak melalaikan. Au ghinan mutghiyah, atau kaya yang membuat orang itu melakukan perbuatan maksiat. Ya, ketika miskin nggak kepikir macam-macam. Tapi begitu kaya banyak pikiran yang aneh-aneh.
ya, karena sudah kaya, sudah bisa kemana-mana begitu. Ya, nah, jadi itu fitnah ya. Kemudian maradan mufsidah, sakit yang membawa kepada kebinasaan. Ada orang sudah sakit, habis itu nggak bisa lagi diobat. Ya, kata dokter udah bawa pulang aja dah katanya. Nah, itu namanya maradan mufsidah. Ya, banyak sekarang orang yang begitu, sudah dicoba begini begitu, tapi kemudian berujung dengan kematian. Au haraman mufnida, atau tua pikun. Ya, sudah nggak bisa lagi menghitung. Bahkan kadang-kadang kalau tanda pikun itu, ya, kalau kita punya orang tua, misalkan kalau pikun itu biasanya kadang-kadang dia bertanya, udah datang nggak sholat? Ya, udah sholat. Padahal tadi sudah sholat begitu. Ya, atau ada seorang kakek-kakek bilang ke istrinya, kamu siapa sih? Kok selalu ngurus-ngurus saya, dekat-dekat saya? Gitu. Lupa deh itu dari istrinya. Ya, nah, atau seorang ibu juga lupa kepada anaknya. Ya, nah itu namanya adalah haraman mufnida. Ya, sebelum datang itu. Nah, kemudian au mautan mujiza, atau mati mendadak mati. Ya, ada orang yang asik main golf, begitu dia pukul bola golfnya mati. Ya, ada orang lagi nyanyi dangdut mati. Ya, sampai ada kelihatan ombak mengambilnya dari belakang, ada juga. Ya, itu mati mendadak namanya. Ya, ada orang diwawancara atau mewawancarai langsung mati. Ada juga orang di India. Ini India memang sekarang ini lagi bergolak juga ya. Artinya kita doakan ya kaum muslimin di sana itu sedang mengalami ujian yang sangat berat ya. Nah, itu ada juga orang yang anti Islam itu ketika mengatakan Islam racun katanya mati dia saat itu. Ya, jadi itu namanya mautan mujizah. Kemudian yang ke-6 Dajjal ya. Dajjal. Fasaru ghaibun yuntaz. Ini adalah yang gaib yang sangat buruk ya. Maka kita berlindung min masihid Dajjal. Ya, nggak bisa kita nanti menolak kemauannya. Jangankan Dajjal yang asli ya. Dajjal yang KW saja di kita udah nggak bisa kita tolak. Ya, banyak sekarang Dajjal yang KW yang bisa menghalangi orang sholat tarawih berjamaah gitu kan. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa terhindar gitu. Ya, kemudian terakhir adalah hari kiamat. Ya, hari kiamat itu adalah saat yang paling berat dan yang paling yang kita tunggu tapi itu sangat sulit. Ya, nah ini sebelum sampai semua itu ya mari kita tingkatkan amaliyah kita. Ya, kita memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi inilah beberapa hadis yang terkait dengan al-mubadarah fil khairat ya, bersegera dalam kebaikan. Kemudian Allah SWT menjadikan akhir kehidupan kita inilah yang berakhir dengan husnul khatimah. Demikian jamaah sekalian rahmati oleh Allah kajian kita pada malam hari ini. Mari kita akhiri dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma rabbana ya astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.